Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan mencoba membuat sebuah sistem vouchering sederhana. Jadi kita ingin membuat sebuah vouchering ya. Jadi semacam billing gitulah modelnya. Jadi vouchering ini nanti kita bisa bagi menjadi berdasarkan kuota atau berdasarkan waktu. Nah, jadi nantinya ketika user itu login dengan username dan password tertentu, dia akan dibatasi berdasarkan kuota. Jadi misal dia mencapai kuota tertentu, koneksinya akan langsung diputuskan, atau dia akan login berdasarkan waktu ya. Jadi berapa lama dia bisa login. Oke, kita akan coba dengan menggunakan fasilitas hotspot. Untuk fasilitas hotspot ini sebenarnya sudah pernah saya bahas ya sebelumnya. Jadi mungkin bisa dibaca video sebelumnya atau kalau tidak nggak apa-apa. Jadi kita akan mengulangi dari awal dari sini. Oke, untuk interface kita cek Ether 1, Ether 2, lalu kita pastikan dulu mikrotik ini terkonek ke internet. Oke, sudah. Berarti yang perlu kita lakukan seperti biasa adalah memberikan IP address kepada LAN. Jadi kita kali ini memakai VirtualBox ya, tidak pakai GNS3 karena kita butuh untuk browsing. Kalau GNS3 kita tidak bisa browsing menggunakan kayaknya. Oke, jadi kita buat terserah atau IP seperti biasa, bisa kalian gunakan IP berapapun. Oke, ethernya interface-nya jangan lupa dibuat ether 2 di oke. Lalu kita masuk ke server setup ya, kita masuk ether 2. Jadi ini sudah beberapa kali kita bahas ya. Oke, ini 0, ini 3D. Oke, ini sudah ya. Lalu kita cek di kliennya dulu, sudah dapat IP belum. Oke, sudah dapat ya, tapi belum bisa internetan. Seperti biasa kita buat NAT-nya dulu. Ini terus out interface-nya Ether 1 action masquerade. Nah, seperti biasa seperti ini. Oke, ini sudah bisa. Lalu kita ceklah di kliennya sudah bisa browsing apa belum. Oke, sudah bisa ya. Nah, oke, lalu bagaimana jika yang terkoneksi itu PC-nya banyak? Kalau ini kan kita cuma simulasikan satu. Kalau pada kenyataannya kan nggak mungkin cuma satu ya, bisa 5 atau bisa 10. Nah, kita pakai queue ini yang dinamik seperti yang pernah saya jelaskan dulu. Jadi kita pakai PC key. Jadi nanti semua klien yang connect dia akan diberi bandwidth yang sama. Oke, seperti dulu pernah saya jelaskan juga, kita buat dulu PC key upload. Untuk pernamaan ini bukan bagi ya, terserah kalian pilih PC queue. Ingat, untuk upload itu yang kita klik classifiernya adalah source address. Jadi kita apply. Oke, lalu kita tambah lagi PC key download. Ini PC key, classifiernya destination address. Oke, nah sudah siap. Kita buat di simple queue. Oke, kita tambahkan upload. Kita tambahkan bukan upload ya, namanya terserah ya. Bisa tambahkan limiter ini. Limiter. Oke. Nah, untuk ini maksanya berapa ya, terserah kalian. Sesuaikan aja dengan bandwidth yang kalian punya.
Kalau saya mau buat 512 kilo aja karena bandwidth yang masuk ke VirtualBox saya cuma sekitar 1 Mbps, jadi saya buat 512 aja. Kita masuk ke sini. Nah, ini kita sesuaikan ya, upload, download. Nah, seperti ini. Kita apply, kita oke. Nah, sudah. Jadi kita sudah membuat queue-nya. Sekarang kita masuk ke hotspot. Oh ya, bisa juga kita tes dulu ya. Jalan nggak queue kita? Oke. Kita speed test seperti biasa. Kalau dia sesuai dengan yang kita berikan sekitar 512 tadi sudah jalan ya. Jadi nanti disesuaikan aja dengan bandwidth yang masuk ke VirtualBox kalian ya, terserah mau dibuat berapa. Oke, ini masih proses. Oke, ini bisa kita nah ini sudah jalan, kita tunggu dulu. Nah, dia maksimalnya segini ya. Maaf, ini nah dia nggak bisa lebih dari itu. Oke, berarti udah jalan ya limit kita. Oke, kita close saja, batal. Oke, jadi queue kita, nah ini saya buat 512. Oke, double check. Ini destination address untuk upload. Oke, ini source address. Oke, nah lalu kita lanjut ke namanya IP hotspot seperti yang dulu pernah saya berikan videonya ya, hotspot. Dah kita buat di sini. Saya besarkan aja. Oke, servernya ini. Kita masuk ke hotspot setup. Oke, ini yang kita mau batasi kan di ether 2 ya. Kita next, next, ini next, next. Ya ini next, ini biarkan aja. Nah, DNS name ini sebenarnya terserah ya. Saya pakai ini, saya biasanya pakai ini. Mau dinamakan yang lain juga tidak apa-apa. .com atau .net silahkan. Ini next. Nah, ini password admin. Nanti kita buat user baru, jadi kita nggak pakai user admin ini. Next, oke. Nah, dari sini kita masuk ke server profile seperti biasa. Saya nggak pingin cookiesnya bisa kesimpan ya. Jadi kalau cookies kesimpan nanti ini auto login. Kita apply. Oke, lalu kita buat user baru. Untuk user ini terserah ya namanya siapa. Nah, sini bisa biarkan user 1. Saya kasih password juga user 1. Nah, di sini ada yang namanya limit uptime, jadi dia berapa lama bisa login di mikrotik di jaringan kita buat aja 1 menit ya kalau buat nyoba biar tidak terlalu lama. Oke, kita buat. Oke, nah kita buka lagi, kita close saja dulu, kita buka ulang. Nah, muncul seperti ini. You must log into this network before you can. Oke, kita loginkan aja. User 1. Oke, kalau seperti ini sudah bisa login ya. Kalau mau ngecek kita buka aja websitenya. Nah, seperti ini. Dia udah login berapa lama. Ini kan counter. Kalau ini nanti kita yang batasi lewat kuotanya itu ya. Ini kita bisa waktu 20 menit. 20 detik maaf. 23 yang jalan terus ya counternya. Kita tunggu dia sampai 1 menit ya. Kita coba aja tes browsingnya. Oke. Nah, bisa ya. Kita lihat lagi counternya 44 detik sampai 60 detik, berarti kan kalau kita set dia cuma 1 menit ya. Jadi kita tunggu sampai dia 1 menit. Oke, nah seperti ini. Jadi begitu dia sudah 1 menit, otomatis
di logout. Nah, ketika kita atau si user memaksa untuk login, nggak bisa. Jadi dia harus bilang ke operator bahwa dia sudah habis update-nya. Jadi misal berapa dia harus membayar lagi. Nah, bagaimana agar user ini bisa login lagi? Kita masuk ke MikroTik lagi, kita klik user ini, kita reset konternya di usernya. Jadi khusus untuk user satu ini yang kita reset konternya. Oke, oke. Nah, lalu kita buka lagi, kita suruh si user untuk login lagi. Nah, seperti itu ya, otomatis. Jadi si usernya langsung login. Oke, kita auto aja. Nah, sekarang saya mau membatasi si user ini bukan pakai uptime tapi pakai kuota. Oke, kita reset aja konturnya. Nah, di sini ada in out. Jadi in out itu adalah kuota yang masuk, ada kuota keluar. Kita langsung main di sini aja. Kita main di kuota aja. Langsung totalnya aja. Lalu kita apply. Nah, oke. Jadi user ini kita batasi cuma sampai 5 menit. Maaf, kuotanya sampai 5 mega aja. Ketika dia mencapai lebih dari 5 mega, otomatis dia akan di logout. Oke, kita coba lagi. Kita tutup ya. Ini terbuat browsing nggak bisa kan? Karena kita belum login. Oke, kita login dulu. Nah, untuk biar cepat kita coba download aja ya. Saya mau download di ini aja. Biasanya kan filenya agak besar ya. Jadi kita masuk aja. Terserah kalian mau download apa kalian coba untuk lihat YouTube. Ini biar lebih cepat aja saya pakai yang download aja. Jadi nanti ini kan sudah kepake ini sebenarnya kuotanya ya. Jadi kita biarkan aja, kita memang ingin melihat. Oke, kita save. Nah, ini sudah proses download ya. Nah, untuk melihat counter itu kita bisa masuk lagi ke sini. Jadi nanti mungkin bisa dibuatkan linknya ya ini di browsernya. Jadi user tinggal klik aja. Oke. Nah, ini kan kelihatannya kepakainya berapa. Ini sudah 2 mega. 2,8, jadi dia masih jalan terus downloadnya ini. Nah, nanti ini seharusnya ketika dia sudah mencapai 5 mega atau lebih di atas kan otomatis putus. Kita tunggu aja ya karena ini speed ini. Nah, jadi di sini juga akan terlihat bahwa bandwidthnya memang kita batasi ya. Nah, ini. Jadi dia memang nggak bisa full speed downloadnya. Jadi ini bisa kalian gunakan kalau ada koneksinya dengan jumlah kalian yang banyak. Karena kalau nggak dibatasi ini nanti akan rebutan bandwidth. Nah, dia violet. Kenapa violet? Kita refresh. Otomatis ke logout. Karena si dia sudah mencapai 5 mega. Kita coba login lagi. Karena nah, nggak bisa. Harus bilang ke operator ya. Saya udah nggak bisa login atau traffic limit. Nah, kalau sudah traffic limit sama dengan tadi. Jadi kita klik, kita reset counter. Kita oke. Nah, otomatis bisa. Jadi seperti itu ya. Jadi kita tidak butuh alat apapun, tambahan apapun, cukup pakai mikrotik. Jadi ini bisa kita pakai untuk vouchering atau kalau ada yang ingin buka warnet sederhana. Jadi kita cuma butuh mikrotik, kita tidak butuh billing lagi. Kita tidak butuh aplikasi tambahan apapun, kita cukup mengandalkan dari mikrotik ini. Jadi ini bisa otomatis kelihatan ya. Bisa kita lihat statistiknya juga. Jadi gimana nanti ini jadi nanti
kita tidak perlu, bisa di reset counter. All counter ini kalau namanya kita ingin melihat statistik dari awal lagi ya, bed in, bed out. Jadi ini bisa kelihatan di sini. Oke, jadi sekian untuk video hari ini, semoga bisa menambah wawasan dan ilmu yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.